Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun buat sahabat PU semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rumah tumbuh ya, yang berukuran 6 x 8 ini sahabat PU. Yang dibangun lantai satunya dulu tentunya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Saya sekarang sedang berdiri di belakang dari rumah tumbuh yang akan kita bahas ini sahabat PU. Ya. Kalau dari belakang view-nya adalah seperti ini ya. Jadi rumah ini ada di hook posisinya. Masih ada jalan samping, ya kan? Dan ini jalan samping ini mengarah ke timur. Kemudian belakangnya itu berupa rumah kosong seperti ini ya. Makanya saya mendesain pada bagian belakang karena berbatasan dengan lahan orang lain. Maka kita cukup flat aja seperti ini. Ya, flat saja seperti ini. Nah, kalau pada umumnya dicat berwarna abu-abu ya, pakai cat waterproofing. Tapi kali ini saya tidak pakai warna abu-abu, saya pakai full warna putih sahabat PU. Dan ini produk dari Dulux yang Weather Seal cat eksterior ya, jadi bukan cat waterproof tapi cat eksterior, warnanya putih. Nah, batas lantai satunya itu adalah ini ya, sudutan ini ya, tuh lantai satunya memang tinggi banget kesannya karena ini bahkan kalau dari jalan ini ya, kalau dari jalan ini itu naiknya 6 meter sahabat PU, 6 meter dari jalan ya sampai ke dinding paling tinggi itu 6 meter sahabat PU, tinggi banget kan. Nah, 6 meter dari jalan ini ya. Tapi lantai utamanya itu naik 1 meter dulu. Ya, lantai utamanya naik 1 meter dulu. Karena apa? Nanti ke depan dari perencanaan wilayah jalan juga akan dinaikkan setinggi kurang lebih setengah meter. Maka kami juga membangun rumah ditinggikan terlebih dahulu supaya nanti pada saat jalannya naik kita tidak repot-repot untuk menaikkan bangunan kita. Ya. Nah, jadi floor to floornya itu adalah 5 meter sahabat PU. Floor lantai 1 dengan dak yang lantai 2 itu adalah 5 meter. Tapi floor ke plafon lantai 1 itu ada di 4 meter ya. Nah, nanti ada mezaninnya. Kenapa tinggi? Karena ada mezaninnya seperti itu. Oke, nah yang terlihat di belakang ini adalah rumah-rumahan untuk menutupi void tangga ya, tangga menuju akses dak lantai 2-nya. Nah, ini bagian belakangnya. Lebarnya 6 meter sahabat PU. Nah, kemudian saya akan maju dan menjelaskan dari sisi samping. Nah, ini sisi samping terdapat jalan. Kemudian ada taman samping sini ya. Sepanjang dari bentangan rumah ini ya, bentang ke belakangnya. Nah, nanti akan diisi dengan tanah, kemudian ditanami dengan bunga-bunga atau tanaman-tanaman yang sifatnya horizontal ya. Karena dinding ini ya, dinding yang ada di depan ini tuh arahnya ke arah timur. Jadi dapat cahaya pagi atau cahaya matahari terbit ya untuk memberikan sedikit peredaman supaya cahayanya tidak terlalu masuk ke dalam rumah, ke dalam tembok. Maka nanti akan ditanami oleh tanaman-tanaman ya. Rencananya nanti mungkin pakai tanaman bambu gitu kan, yang menjulang tinggi gitu, juga untuk mempercantik tampak tentunya. Nah, ini bagian samping dari rumah ini ya. Perlakuan karena ngadepnya ke timur, maka kita perlakukan ada jarak dan ada tanamannya. Nah, kemudian kita juga maksimalkan cahaya yang masuk dari sisi timur ini ya. Jadi ada bukaan jendela 1, bukaan jendela 2, dan ini kita juga main glass block sahabat PU. Disusun secara vertikal seperti ini. Cahaya masuk namun udara tidak masuk. Dan ini adalah pintu samping menuju ke rumah ini ya. Jadi kalau kita gradasi ya, dari sebelah sini area samping ini ke depan 2 meter, dari sini nih ujung jari saya ini ke ujung sana adalah 6 meter.
jadi 8 meter totalnya. Nah, namun sebenarnya masih cukup memiliki lahan ya rumah ini, namun tidak dibangun secara keseluruhan karena pemilik masih menginginkan adanya halaman yang luas untuk parkir mobil dan untuk bermain anak-anak sahabat PU. Dan memang rencananya rumah ini tuh dibangun 2 lantai ya, jadi secara kebutuhan ruang itu terpenuhi secara vertikal ya, secara horizontalnya masih dipakai untuk atau diprioritaskan untuk aktivitas halaman, carport dan lain sebagainya. Nah, ini view dari sudut ya. Kalau di arsitektur ini perspektifnya seperti ini sahabat PU tuh. Ya. Oke. Nah, nanti di sini ya kan nih nanti dibuat taman, nanti itu dibuat kolam ikan. Nah, ini pada bagian depan granit warna putih. Kemudian pintu utamanya cukup 1 daun saja. Dan lebarnya adalah 90 cm. Ada warna abu-abu ya. Kemudian ada 1 warna hijau ya untuk penegasan di sini di atas pintu utama. Nanti jendela yang tinggi ini ya, yang bentuknya vertikal ini nanti akan kita pergunakan jendela kaca mati nantinya sahabat PU. Nah, di depan ini juga masih ada lahan untuk menanam tanaman. Oke. Baru saja juga diadakan untuk granit-granitnya, sudah siap pasang sahabat PU. Udah. Sekarang kita masuk ke dalam rumah ini ya. Ikuti terus sahabat PU, saya akan naik juga ke lantai 2-nya nanti. Ya. Ini pintu utamanya, lebarnya adalah 90, tingginya 210 sahabat PU. Nah, ini area yang akan digunakan untuk ruang tamu, ya kan? Untuk ruang tamu nanti di sini ada 1 stop kontak di bawah, ya kan? Ini nanti tujuannya untuk masang standing lamp, ya kan? Standing lamp. Kemudian ini ada beberapa saklar lampu depan. Kemudian ini MCB-nya, ya. Kemudian di area ruang tamu ini juga sudah kita siapkan untuk stop kontak saklarnya. Pada paling kiri itu adalah stop kontak antena TV, ya. Kemudian ada 2 stop kontak. Kemudian ada saklar-saklar untuk menghidupkan lampu-lampu, ya. Kemudian di sini nanti ada dapur bersih ya, dan juga minibar ya. Makanya kita siapkan juga stop kontak nih. Di atas dapur ada 2 stop kontak ya. Ini nanti untuk Magicom ya kan, atau rice cooker, untuk blender dan lain sebagainya. Dan ini untuk mungkin pemanas air dan lain sebagainya. Ada meja minibar nanti di sini sahabat PU ya. Jadi kalau kita lihat dari jauh ya, di area ini ya, pada bagian kanan ini nanti akan jadi kompor ya, kemudian ke kiri lagi ada kitchen sink ya kan, kemudian nanti di depan sini ada meja minibar. Oke. Nah, kemudian bagi yang sering bertanya nih, Pak kok tinggi banget rumahnya? Nanti itu ada mezanin sahabat PU ya. Jadi plafonnya seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Dari lantai ini ke atas plafon itu adalah 4 meter. Nanti kita akan bagi 2. Jadi 2 meter 2 meter ya, 2 meter bawah nanti ada mezanin begini nih ya. Nanti untuk ruang tidur atau ruang santai di atasnya. Ya, ukurannya adalah 2,5 kali 3 meter nantinya untuk ruang santai. Makanya di atas juga kita siapkan untuk jendelanya. Tuh. Untuk jendela bagian mezaninnya nanti. Berikut juga dengan stop kontaknya. Ya, untuk baca-baca buku, ya kan? Untuk mungkin bisa difungsikan sebagai ruang tidur tamu juga bisa. Model plafonnya pakai upceiling supaya terlihat megah sahabat PU. Kemudian ini baru saja lampu gantungnya juga selesai dipasang ya. Karena bentuknya tinggi maka kita pasang lampu gantung yang tinggi juga. Nih. Oke. Kemudian di lantai 1 ini ada kamar utama. Kamar utamanya berukuran 3 x 4 sahabat PU. 1 titik stop kontak itu ada 2 outlet ya. 1 titik stop kontak ada 2 outlet seperti ini ya. Nih. Kemudian ini nanti stop kontak di atas meja 2 titik juga. Kemudian itu juga terdapat stop kontak. Nah, nanti di kamar utama ini juga pakai mezanin, ya kan?
Nah, makanya juga tinggi ya. Dari lantai bawahnya ini menuju ke atas. Nah, ini plafonnya juga upceiling semua sahabat PU. Itu 4 meter, nanti akan ada mezanin. Jadi tidurnya di lantai mezanin. Jadi yang bagian bawah ya di kamar utama ini berukuran 3x4 ini nanti untuk aktivitas ada lemari-lemari besar, meja kerja, meja rias, cermin-cermin gitu-gitu. Ya, jadi tidurnya nanti naik melalui lantai tangga menuju ke lantai mezanin seperti itu. Dan juga kita pasang glass block. Ya, nanti dipergunakan untuk pencahayaan lantai mezaninnya sahabat PU. Kemudian ini adalah kamar mandi, kamar utama ya. Ini pintu-pintunya juga sudah kita datangkan. Kita pakai pintu PVC ya, produk dari S Plus. Kemudian di sini juga sudah terlihat roster untuk penghawaan di kamar mandi dan juga satu stop kontak untuk water heaternya nanti. Satu tempat tidur atau satu ruang kamar tidur ini memiliki bukaan yang cukup ya. Nanti jendela 2 daun di sini, kemudian di sini jendela 1 daun. Ya. Nah, ini area ruang tamunya. Ruang tamunya 2 daun jendela ya, yang satunya nanti jendela hidup, yang satunya jendela kaca mati, dan ini pintu utamanya. Kemudian ini area dapur, terdapat 1 daun jendela. Kalau masak nanti jendelanya bisa dibuka. Kemudian ini yang tadi saya bilang, tadi saya berjalan di area samping sini sahabat PU. Ya, sekarang saya sudah masuk ke area dalam. Nah, ini area servis, sebut saja seperti itu, ya kan? Di sini juga terdapat beberapa saklar untuk menghidupkan lampu, ya. Di atas terdapat lampu downlight LED. Kemudian baru saja juga kita melakukan penempelan untuk plafonnya. Ini nanti stop kontak untuk setrika ya, untuk setrika di sini. Kemudian di sini ada perbedaan level sahabat PU. Ya, kita turun 1 trap untuk membedakan bahwa di sini sudah berganti di ruang cuci. Ya, jadi ada perbedaan 1 trap di sini. Nanti mesin cuci taruhnya di sini, mesin cuci di sini ya. Makanya terdapat stop kontak dan juga nanti ini untuk keran sahabat PU. Ada keran di sini untuk cuci-cuci. Nah, di sini ada kamar mandi, servis, ya. Oke. Nah, kemudian kita akan naik di rumah yang tinggi banget ini sahabat PU. Tingginya 5 meter loh floor to floornya. Kalau dari jalan 6 meter, ya. Kalau floor to plafon 4 meter. Nah, tangganya cukup minimalis, lebarnya hanya 60 cm saja. Tidak lain tidak bukan untuk menambah anak tangga karena jangkauannya cukup tinggi ya. Floor to floornya 5 meter, maka anak tangganya ini tinggi banget nih ya. Ini lebarnya hanya 60 cm saja, cukup untuk akses 1 orang naik turun ya. Kemudian bordes-nya berbentuk kipas sahabat PU ya. Sekarang saya akan naik dan ke atas memperlihatkan kepada sahabat PU bagaimana sih kondisi di atasnya. Oke. Nah, ini anak tangganya. Anak tangganya seperti ini. 60 cm, kemudian dengan bordes kipas seperti ini ya. Tuh. Bordesnya kipas, kemudian di atas bordes saya pasang glass block seperti ini untuk pencahayaan ruang tangga supaya tidak terlihat gelap. Ya, jadi cahaya alami. Oke, ini bordesnya kipas tuh. Kan? Nah. Bordesnya bentuknya seperti ini. Oke, masih terus naik. Oke, dan ini nah, ini lebarnya adalah 60 cm. Cukup untuk akses 1 orang saja. Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai di lantai 2, sahabat PU. Ya. Nah, sekeliling dari dak lantai 2 ini dipasang penghadang atau dinding penghadang seperti ini untuk keamanan ya. Ini tingginya 40 cm sekeliling dari dak lantai 2 ini ya. Tuh. Nah, kalau dari atas ini lumayan terlihat cukup tinggi ya. Dan tadi pertama kali di opening video saya berdiri di situ sahabat PU ya. Nah, kemudian ini mungkin ada yang mempertanyakan, ini nanti akan dibangun untuk lantai 2-nya ya sahabat PU ya. Jadi sementara untuk void penghubung antara lantai 1 dengan lantai 2 kita tutup dengan menggunakan atap seperti ini. Ini atap onduline ya. Ini berbeda dengan asbes ya, lebih bagus dari asbes ya. Nanti ke depan akan dibongkar dan juga plafon yang di bawah tadi akan dibongkar ya.
tahap berikutnya untuk membangun lantai 2. Bahkan stekan-stekan besinya ya, stekan-stekan besinya juga masih terdapat di sini untuk nanti melanjutkan di pekerjaan lantai 2-nya nanti. Nanti pasangan batanya atau pasangan bata ringannya cukup menumpang di atas tanggulan sekeliling rumah ini. Di sini terdapat tangki air kapasitas 650 liter sahabat PU. Cukup untuk keluarga kecil. Dan ini yang saya bilang tadi, ini adalah rumah-rumahan atau pelindung ruang tangga atau void tangga supaya tidak kehujanan. Atapnya juga cukup miring seperti ini ya, karena nanti akan kita bongkar lagi. Jadi ini sifatnya hanya sementara yang lantai 2 ini. Namun sudah didak, kesemuanya sudah didak semua ya. Nah nanti naik di lantai 2-nya itu insya Allah biayanya tidak terlalu mahal karena sudah dipersiapkan di sebelumnya. Sama halnya kalau kita bangun rumah satu lantai sahabat PU ya. Ini untuk pipa-pipa kamar mandi di lantai 2 juga sudah dipersiapkan. Beberapa ada yang kita tutup pakai dop ya sahabat PU. Oke baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konten kali ini ya. Semoga menginspirasi buat sahabat PU semua. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian bagi yang mau berdiskusi, cantumkan di kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe, silakan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami akan berbagi video setiap hari. Terima kasih sahabat PU, kita ketemu di konten berikutnya.